Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Sadaqallahul azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir li wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Alhamdulillah, Allah masih memanjangkan umur kita sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan pada tahun ini 1447 Hijriah. Dan kalau kita lihat ke samping, kiri dan kanan, mengingat orang-orang tua yang dulu atau tahun lalu ada bersama kita, tidak mesti orang tua, terkadang juga ada orang-orang yang muda, akan anak-anak kita yang mungkin tahun lalu masih bersama dengan kita, tapi hari ini mereka sudah tiada. Oleh karena sidang jamaah yang dirahmati Allah, saya mengingatkan diri saya dan juga kita semua bahwa maut itu bisa hadir tiba-tiba. Kita tidak tahu, Allah sudah tahu, cuman Allah kan tidak kasih tahu ke kita. Oleh karenanya kehadiran kita bersama Ramadan pada tahun ini mudah-mudahan lebih baik dari tahun yang lalu. Salawat serta salam mari kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti dibangkitkan kita bersama beliau dan kemudian kita mendapatkan syafaat dari beliau. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah SWT, memenuhi daripada keberkahan Ramadan, marilah kita mengisi Ramadan kita. Tema kali ini tidak jauh dari apa yang kita bacakan tadi, yaitu di dalam surat Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 178, 179, di mana Allah katakan 278, 279. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba yang belum kamu ambil jika kamu orang-orang yang beriman. Fa in lam taf'alu fa'zanu bihaqqin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah sebuah deklarasi perang dari Allah dan Rasulnya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim, merugikan dan tidak dizalimi. Sidang jamaah yang dirahmati Allah SWT, sesungguhnya ini ayat terakhir dari rentetan diturunnya ayat tentang riba. Namun kalau kita lihat di periode-periode awal, di periode Allah baginda Nabi sebelum hijrah, yaitu ketika masih di Mekah, Allah sudah turunkan juga tentang yang riba. Di mana di dalam surah Ar-Rum ayat 39 Allah katakan, "Wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu 'indallah. Wa ma ataitum min zakah turiduna wajhallah fa ulaika humul mudhifun." Katakan di sini bahwa dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar harta kamu bertambah, maka tidak bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh ridha Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Sidang jamaah yang dirahmati Allah SWT, surah Ar-Rum ini ayat 39 ini turunkan di Mekah. Waktu itu tentunya kita tahu Nabi belum hijrah dan hukum Islam belum sempurna. Ketika itu memang Nabi dan juga orang-orang Mekah masih mengamalkan riba. Bahkan ribanya masih riba-riba besar. Riba yang adha'afah mudha'afah, yang berlipat ganda juga ada. Karena kemudian Allah SWT tidak melarangnya di awal, hanya memberikan gesaan moral. Kalau kamu memberikannya dalam bentuk hutang piutang ditambah riba, tambah bunga lah maksudnya kalau kita artikan dalam bahasa kita ya, nyolonjuk ron juta, njuk pulang kulung juta dua.
200.000 itu kita tambahkan atas hutang yang kita berikan kepada si A, si B atau si C, maka ini adalah riba. Tadi termasuk salah satu doa yang diucapkan oleh imam kita di akhir, ya, di antara bala-bala yang kita hindari termasuk balanya daripada riba. Kenapa demikian? Karena memang baginda Nabi mengatakan bahwa orang yang terlibat dengan riba seperti berzina dengan ibunya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Atau seperti orang berzina 36 kali. Nah, oleh karena sidang jamaah dirahmati Allah SWT, riba dalam konsep yang luas ini artinya menzalimi orang lain dalam bentuk harta. Bahkan ada yang mengatakan termasuk itu korupsi, termasuk itu sogok menyogok, atau termasuk memarkup harga, sehingga kemudian menzalimi di dalam harta-harta manusia. Oke, sidang jamaah dirahmati Allah SWT, di ayat ini belum begitu tegas. Nah, ini gesaan moral saja, bahwa Allah membandingkan antara riba dengan zakat. Jadi oleh karenanya Allah mencintai zakat. Wa ma ataitum min zakah turiduna wajha Allah fa ulaika humul mud'ifun. Apa-apa yang kamu keluarkan dalam bentuk zakat supaya dia bertambah. Dua-duanya bertambah, riba bertambah, zakat juga bertambah. Tapi yang satu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, sistem rentenir ataupun kita pinjam meminjam menambahkan bunga, tetapi kemudian zakat itu bisa menambah harta kita. Karena Allah akan ridha apa yang kita berikan. Allah bahkan bisa memberikan 10 kali ganda. Ma'ataitum, ya. Jadi oleh karenanya kemudian ini sesuatu yang harusnya diyakini oleh kita bahwa ketika dikontraskan antara riba dengan zakat, maka kita umat yakin zakat itu akan menambah. Menambah apa? Menambah juga daripada harta kita. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa berbuat satu kebajikan, Allah akan berikan 10 kali ganda. Bapak Ibu pernah bersedekah katakanlah 50.000 atau 100.000, tiba-tiba ya karena kita sedekahnya ikhlas segala macam, kita lihat hari itu kita mendapatkan sebuah katakanlah rezeki dari Allah, entah apa namanya, entah orderan yang kadang-kadang itu persis 10 kali daripada apa yang kita berikan di jalan Allah. 50.000 kita berikan, sampai sore ternyata kita dapat 500.000. Jatuh riba rajuk tiba-tiba, nah kemudian Pak netekan nyo sian, yang napeng ni segala macam, tapi yang halal 1 juta. Nah 1 juta itulah 10 kali ganda dari apa yang kita sudah berikan. Nah sidang jamaah dirahmati Allah SWT. Kenapa gesaan moral? Karena memang Nabi ketika itu belum kuat Islamnya. Nabi belum bisa memerintahkan, hai umat Islam tinggalkan riba, bahkan sisa-sisa riba pun harus ditinggalkan. Oleh karena sidang jamaah dirahmati Allah SWT, periode Mekah Nabi masih dikelilingi oleh kaum-kaum Quraisy dan segala macam, ya. Nabi itu masih menegakkan kalimat la ilaha illallah. Untuk urusan-urusan namanya ibadah maliyah ini disempurnakan oleh Allah SWT nanti di periode Madinah ketika Nabi setelah hijrah. Nah, kita juga tahu bahwa yang namanya puasa juga tidak diturunkan di Mekah, tidak diturunkan ketika Nabi begitu jadi Rasul kemudian perintah untuk kita berpuasa. Kenapa? Karena memang tekanan yang ada di Nabi di periode Mekah luar biasa. Nah, jadi oleh karenanya kemudian Nabi Allah mempersiapkan dulu, ya, mempersiapkan Nabi dan juga semua umat Islam ketika kemudian hijrah, maka di tahun kedua Hijriah Allah turunkan perintah berpuasa. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika Nabi hijrah ada beberapa ayat yang kemudian Allah turunkan, ya, ada beberapa ayat dan rentetannya itu, ya, misalnya pada surah Ali Imran, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah katakan di sini, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta atau riba dengan berlipat ganda. Bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ada sebuah hal yang dilakukan oleh orang-orang tertentu ketika dia memberikan pinjaman, dia tidak ragu untuk meminta sama dengan yang dia berikan pinjaman. Yang lu pinjam 1 juta, yuk pulang ke kamu 2 juta, yuk pulang ke 2 juta. Ataupun dengan metode-metode yang kemudian si peminjam itu akan terjerat. Umumnya orang meminjam itu karena kebutuhan,
kebutuhan daripada kebutuhan basic, kebutuhan pokok. Nah, orang yang suka meminjam umumnya juga orang yang kategori dhaif kalau untuk urusan emergency needs, kebutuhan-kebutuhan yang sangat diperlukan. Biasanya mereka tidak punya stok, tidak punya simpanan dana. Nah, akhirnya mereka ini sering terjerat karena memang belum pinjam peng ya belum beruh. Pinjam peng bukan untuk produktif, memang untuk beli makanan pokok. Akhirnya mereka terjerat, dan ketika mereka terjerat seperti itu akan digandakan. Ada sistem dulu di zaman jahiliyah, apabila Anda tidak mampu memulangkan pinjaman Anda bersama dengan bunga, maka akan digandakan. Nah, jadi oleh karenanya sidang jamaah dirahmati Allah SWT, praktek ini masih ada, maka oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dilarang. Tetapi masih ngambil yang kecil-kecil, yang 30%, 5%, mentang cok. Nah, yang lagi pinjam juta, jauh pulang di sertur riba tambahan, atau tambah 200.000. Kalau sebelumnya bahkan bisa 1 kali ganda penuh, 100%. Oleh karena kemudian kesan moral ini juga diikuti oleh baginda Nabi untuk tidak lakukan. Nah, terakhir ketika di dalam periode Madinah, ini panjang ayatnya, bahkan kalau imam baca bisa untuk 1 rakaat, ya. Mulai dari surah Al-Baqarah 275 sampai dengan 281, pas 1 halaman, ya, sebelum ketemu dengan ayat terpanjang di dalam Al-Qur'an, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 282, yaitu 1 halaman. Jadi sebelum itu ayat sebelumnya adalah bicara tentang riba, ya, larangan riba. Apa misalnya di ayat surah Al-Baqarah 275, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa halallahu al-bai' wa harrama riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah wallahu la yuhibbu kullu kaffarin athim. Ini 2 ayat pertama. Kita bacakan artinya. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri layaknya seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan syaitan. Jadi mereka berdiri seperti mereka itu orang-orang yang kemasukan syaitan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Jual beli itu sama dengan riba, ya. Nah, kemudian padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya. Dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Hati-hati dengan riba. Ada kata-kata mereka kekal di dalamnya setelah mereka mengetahui riba itu haram, tapi tetap. Nah, sidang jamaah dirahmati Allah SWT, orang-orang yang memakan ini bayangan Allah seperti orang-orang yang berdiri kerasukan syaitan. Tetapi Allah kemudian sudah mengatakan bahwa jual beli itu beda, ya. Wa halallahul bai' wa harrama riba. Allah berikan izin jual beli. Makanya di dalam perbankan ada yang namanya akad murabahah. Jadi dalam Islam tidak boleh uang beranak. Yang boleh harus ada objek. Kita beli mobil Innova harga 300 juta. Bolehlah kita pinjam pada seseorang, kemudian kita beli mobil, nah kemudian kita jual kembali. Kita jual 350 juta. Nah, sidang jamaah dirahmati Allah, apa yang kita pinjam tentunya harus dalam bentuk murni, qardul hasan, pinjam 300, pulangin 300. Tetapi jika seseorang ingin kemudian mendapatkan laba, bisa dengan jual beli. Saya beli kambing 1 juta, kemudian saya jual 1,2 juta. Labanya di situ adalah 200.000. Kenapa itu halal? Karena saya sudah meletakkan effort, meletakkan usaha, pikiran, pat tablo kameng. Oh, tablo kameng lah lembah selawah maju orang. Ya, ting toto mentang. Yang kira-kira beda, ya. Misalnya harga kambing di Banda Aceh ini 3 juta, ya, kita dapat kambing yang 2,4 juta. 2,4 juta misalnya agak jauh sedikit. Kita jual di Banda Aceh 3 juta. Kita dapat laba 600.000. Nah, itu akan berbeda dengan orang yang meminjamkan 2,4 juta lantas mengembalikannya 3 juta. Demikian juga dengan syirkah, dengan bermusyarakah, dengan bermudharabah. Ini beda. Apa bedanya? Kalau mudharabah 2 partner, yang satunya tidak aktif,
Lonjok peng ke drone 10 juta olah untuk kemudian membeli kambing dan menjualnya. Untuk tak bagi laba kulung 40%, ke drone 60%. Tapi setelah dia potong semua. Bukan diambil dari nominal dana yang diberikan. Kita berikan 10 juta, bukan 40% kita dari 10 juta, bukan. Tapi dari hasil, ada underlying asset, ada lembu yang kita beli, ada mobil yang kita beli, ada kambing yang kita beli, dan ketika kita letakkan effort di situ, usaha, ada takdir. Takdir Allah kadang-kadang kita untung, kadang-kadang tidak. Coba bayangin, kita beli kambing di Sibreh, bawa pulang dalam kondisi hujan lebat. Nah ini kan kondisi kambing kita habis ya, artinya muprong-prong tuh ya, apa? Ya, ingusan dia. Begitu kayak sampai ke pasar, ya termasuk nggak dilirik sama orang. Atau kemudian kita turunin karena ada hujan sedikit licin, kemudian becak kita terjerembab, patah. Ada resiko kemudian kambing itu juga patah. Atau katakanlah aman-aman saja, tapi ternyata kita yang jual kambing 1-2 ekor ini bertemu dengan orang yang menjual kambing 1 truk. Dia beli kambing 2 juta, dia bisa jual 2.300.000. Kita nggak bisa beli 2 juta, mungkin 2,5 harapannya. Karena kita cuma ada 2 kambing. Nah, ketika kita berhadapan dengan persaingan yang begitu luar biasa, maka kemudian kita itu kemudian kalah. Nah, ini kan bentuk-bentuk resiko-resiko yang kita hadapi dalam jual beli. Maka di situ kemudian ketika kita mendapatkan laba atas jual beli, dihalalkan oleh Allah SWT. Maka beda antara jual beli dengan pinjam meminjam plus riba. Karena pinjam meminjam kita nggak mau tahu. Nyolonjuk pengdon 10 juta, ilung hana kutupu, pun pubut, seserah. Ya, rugo, laba, nyan urusan ron. Ya, kemudian ketika 10 juta yang kita pinjamkan ternyata dia rugi total, dan ruginya itu betul-betul bukan karena kelalaian dia. Contoh, rumahnya terbakar dan di situ ada uang yang belum diolah. Uang baru dia pinjam dari kita, malamnya kemudian kebakaran. Apa itu jadi? Dia kan hancur. Bukan cuma uang kita yang 10 juta, termasuk rumah-rumah dia. Nah, yang seperti itu dalam pinjam meminjam konvensional itu nggak diartikan Anda tetap wajib bayar. Makanya dulu ketika Aceh belum beradaptasi dengan Islam, itu setelah tsunami, urung rumah kagak ada, indong kagak ada, anak kagak ada, utang kagak ada. Utang di bank nggak hilang, ada yang 200 juta, padahal nggak ada apa-apa lagi. Kenapa? Karena waktu itu belum pelaksanaan syariah Islam di bidang muamalah. Maka oleh karena kemudian ini kan namanya daruriyah, ini namanya musibah. Dan di dalam Islam ini harus kita akui. Artinya kalau kita investasi ke seseorang, kemudian rumah dia terbakar, kemudian dia moto yang bika tutung, rumah katutung, bahkan nasi anak tutung si payah pulang rumah sakit. Tiba-tiba ada yang menandakan tah penglong 30 juta. Nah, sidang jamaah darahnya. Ini di dalam Islam sebenarnya kalau kita paham tentang memaafkan itu luar biasa. Mari kita lihat ayat berikutnya ketika Allah katakan ya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus shalah wa atuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya, ketika Allah katakan bahwa ayat 1 sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, maka mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka, mereka tidak bersedih hati. Sidang jamaah dirahmati Allah SWT. Kemudian Allah turunkanlah ayat yang kita bacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. Jadi ini ayat terakhir dari pelarangan riba. Waktu itu Abbas paman Nabi itu masih melaksanakan riba-riba 10%, riba-riba 5%. Jadi kita pikir aku pinjam karena jihnit nyanjir. Padahal yang nanya atas nama akad meminjam itu hanya dibenarkan dalam bentuk qardul hasan. Pinjam 1 juta, pulangin 1 juta. Kalaupun kita ambil hanya 1%, itu termasuk haram. Oleh karena sidang jamaah dirahmati Allah, atas nama akad pinjam meminjam itu pakailah akad qardul hasan. Lu pinjam 1 juta, hijau pulang lu ke 1 juta. Itu juga termasuk sesuatu yang paling besar di sisi Allah pahalanya. Paling besar. Oleh karena sidang jamaah dirahmati Allah SWT,
Qardul hasan ini sesuatu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Tajuk pinjam kurang nak usaha ubit 10 juta. Berarti dalam usaha anak telah kira banyak lah. Nujuk mentang peng pokok 10 juta lomba pinjam silahkan gunakan. Padum leh bulan. Cik usahakan leh bulan. Kalau dengan 10 juta insya Allah dia sudah bisa melakukan sebuah usaha. Adapun kalau dia berikan sebagai rasa terima kasih itu bukan riba. Nyopak lonjok pulang 10 juta. Cuman lu hasil long olah-olah 10 juta ron, ilung nalaba, nyo lonjok ke ron. Itu tidak di akad awal. Itu adalah rasa terima kasih dia karena dia sudah menggunakan uang dari kita dan kemudian dia berusaha dan kemudian berhasil, Allah ridha. Tapi ada kalanya kemudian dia tidak berhasil. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbi minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun, kata Allah. Dan jika orang-orang itu kemudian kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh ke lapangan. Dan jika kamu mensedekahkan, itu lebih baik jika kamu mengetahui. Jadi kalau ada orang berhutang ke kita 3 bulan, truk teka, Pak, nupu payang, lewulen terjut. Nah, itu sedekah. Itu sedekah kita kalau kita mau. Mana nupu payang? 10 juta. Nah, kita yang memberikan pinjaman 10 juta ini pun ukur-ukur diri. Artinya bukan total simpanan kita 10 juta. Nya urung-urung yang lah napeng 50 juta, napeng 30 juta. Kemudian pinjamkanlah. Toh 90 juta itu dia masih bisa untuk dia buat sebagai deposito, sebagai simpanan, sebagai berjaga-jaga untuk kebutuhan keluarganya. Ya, oleh karenanya dia gunakan 10% dan ini Allah akan lipat gandakan. Ya, oleh karena sidang jamaah yang dirahmati Allah SWT ini sesuatu yang baik. Jika sekiranya dia kebakaran seperti kita katakan tadi, kemudian dia hancur segala macam, ya, musibah segala macam, rumahnya hancur seperti kemarin banjir, kita sedekahkan. Apa kita sedekahkan? Kita hapuskan. Pada utang rong 2 juta, kagak lempu maah, ya, lempu maah. Nah, itu luar biasa, itu bentuk sedekah yang luar biasa dan Allah akan lipat gandakan. Oleh sidang jamaah dirahmati Allah SWT, ini memang Allah mengkontraskan antara riba dengan jual beli, antara riba dengan qardul hasan, dengan sedekah, antara riba juga dengan berbagi hasil. Oleh karena sidang jamaah, Allah tidak melarang riba, kemudian tidak ada alternatif, ada alternatif lain. Sidang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sistem perbankan kita hari ini sistem bank syariah sudah merubah dari akad hutang menjadi akad jual beli. Tetapi sebenarnya ada akad yang lebih baik, yaitu akad berbagi hasil. Cuman lawitnya pakai nitan. Cukup susah rupanya menempuh orang yang jujur. Cukup susah rupanya hari ini orang-orang yang kemudian mereka jujur untuk melaksanakan. Nah, ini perlu ditingkatkan dan kita harus yakinkan kepada perbankan untuk nasabah-nasabah yang terkenal dengan track record jujur, ini mereka harus berikan. Nah, ini sesuatu yang baik. Kenapa demikian? Karena sama-sama maju. Dengan sistem mudharabah sama-sama maju. Contoh tadi seperti saya katakan, ya, orang-orang yang mudharabah memberikan dana 10 juta diusahakan. Nyo miana laba kelung 20%. Kedon 70%. Kalau kita ingin nolong dia, kita minta 10% ya. 10% gelung, 20% gelung. Daripada bukan dari akad hutang, bukan dari hutang, dari laba. Munyona laba. Nah, laba ini harus diusahakan oleh si pengusaha dan benar-benar dia orang yang mengetahui bagaimana cara mencari laba tersebut. Nah, dia juga tidak menzalimi orang lain. Baik minta laba dengan kemudian cara-cara menzalimi urung-urung yang neblo atau menzalimi pegawai-pegawai dia. Jangan demikian juga, tapi dengan cara fair play, ya, dengan cara yang bagus. Nah, begitu kemudian laba, dia jujur. Masalah batanya, masalah ke kita waktu 1 juta kita jujur. Waktu laba 2 juta jujur. Laba 5 juta, 10 juta, mantap jujur, ya. Bagi 50-50. Tapi begitu laba di atas 100 juta, 200 juta, setan datang menggoda kita, kepukajuk dijahitkan. Kapu markup cost, markupkan biaya sehingga kemudian bagi hasilnya berkurang. Ini setan tidak suka dengan sebuah akad yang dilandasi dengan lillahi ta'ala. Nah, itu ini baikkan nawakkah dua masalah bisnis partner lakong bino biji bisa dia pecahkan. Ya, setan memang suka sekali kepada perseteruan dan konflik, itu paling sukanya.
Oleh karenanya bentuk transparansi perlu. Nah, kejujuran ini perlu ditingkatkan. Sidang jamaah, atau kita tidak mau sistem mudharabah, boleh musyarakah. Musyarakah dua lehedro, pukumpui dana, yang tido leh juta, yang tido 5 juta, yang tido 10 juta, pada terbah ke 11 juta, pegenap lah, yang tido 7 juta, 12 juta, itu modal kita. Apa usaha kita? Jual beli kambing, silahkan. Apa usaha kita? Jual beli mobil, tentu perlu dana yang lebih besar. Angkanya mungkin 150 juta, 300 juta, 400 juta. Kita bagi sesuai dengan persentase daripada modal. Modal drone dari 500 juta yang kada kumpul, peng drone 30 juta. Nanti 30 juta bagi 500 juta kali 100% sama dengan 20%. 20% jika laba. Itu pun setelah kita potong dari segala biaya. Nah, sidang jamaah dirahmati Allah, ini akan sama-sama meningkat kita. Tetapi jika rugi, juga kita harus siap untuk berbagi. Baik kemudian ilung yang penting untung toh, menyarugo baik rolong. Hanya anjir. Dalam Islam tidak boleh demikian. Kita sudah bersepakat. Maka oleh karena sidang jamaah dirahmati Allah SWT, jika ada kontrak di luar bank pun silahkan dilakukan oleh kita. Tidak mesti dengan bank. Ya, tayo na 5 kita buka usaha sebuah kafe. Nah yang juk peng 200 juta, nah yang juk peng 500 juta, nah yang 1 M buka kafe. Kemudian dari hasil keuntungan kita bagi. Kalau sekiranya kita bagi sesuai dengan porsi modal, ya tinggal dibagi saja. Tapi kalau ada di antara porsi itu, di antara pemegang saham, ada yang terlibat aktif, hanya harus ada solusi. Apakah dia ditambah dengan gaji atau persentasenya ditambahkan? Kalau sistem gaji saja. Kita buka kafe, kita dana kita 1 M atau 500 juta, tapi kita nggak sempat untuk menilai kafe itu, buka pohon bunga segala macam. Ada salah satu partner kita itu ternyata terlibat aktif. Nah, supaya adil, dia upahkan saja seperti seorang manajer. Sidang jamaah dirahmati Allah SWT, akhirnya nanti dia rugi dan untung, ya kalau namanya gaji manajer tetap harus dibayar. Sidang jamaah dirahmati Allah SWT, oleh karenanya Allah melarang riba, menghalalkan jual beli, menghalalkan musyarakah, menghalalkan mudharabah, dan terlebih juga Allah mencintai qardul hasan. Sidang jamaah dirahmati Allah, mudah-mudahan ada faedahnya. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.